Sesaat lagi kita saksikan Kultum Ramadan yang akan dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Batu Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para shaimin was-shaimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman, hal ini akan berujung dengan lahirnya manusia-manusia yang merasa bahwa dirinya terbiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun saja dia berada, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan bagaimana cara Allah melakukan pengawasan terhadap hambanya. Kalau orang minta dijagakan rumahnya dengan seorang hansip, atau minta dijagakan dengan seorang satpam, apakah rumah kita selalu akan terjaga? Tidak. Seketat apapun penjagaan mereka dengan sifat-sifat kemanusiaannya yang lalai, rumah kita tidak akan tetap terjaga. Karena manusia bisa saja tidur. Akan tetapi ketika penjagaan itu Allah yang melakukan, maka Allah tidak memiliki sifat lain. Allah tidak punya atau Allah tidak butuh tidur di dalam hidupnya. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara Allah melakukan pengawasan terhadap hambanya. Ada 3 metode yang Allah berikan atau ada 3 cara yang Allah pakai dalam melakukan pengawasan kepada manusia. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepadanya, maksudnya kepada manusia, min hablil warid, dari urat leher mereka sendiri. Kalau bahasa kita, yang dinamakan dekat itu adalah suatu yang menempel di diri kita, akan tapi suatu itu tetap berada di luar diri kita. Itu bahasa manusianya yang disebut dengan dekat. Tapi saking dekatnya kita dengan Allah, sampai-sampai Allah mengatakan bahwa dirinya lebih dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat ketimbang urat leher manusia itu sendiri. Dan urat leher itu adalah bagian dari tubuh manusia. Kemudian pengawasan Allah yang kedua adalah melalui pengawasan malaikatnya. Hal ini nampak di dalam firman Allah. Iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Kata Allah, iz yatalaqal mutalaqiyani, ketika 2 orang malaikat melakukan pengawasan kepada manusia. 'Anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Mereka itu duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri setiap manusia. Artinya, kemanapun saja manusia itu pergi, kemanapun saja manusia itu beranjak, dia akan selalu didampingi oleh malaikat kiraman di kanan atau rokibin di kanan, dengan malaikat atau malaikat atid yang berada di sebelah kirinya. Yang kanan mencatat amal baik, yang kiri mencatat amal buruk seseorang. Seorang bertanya kepada saya,
Zan, mano dan siapa yang mencatat ketika amal perbuatan baik dan buruk dilakukan sekaligus? Contoh, jalan-jalan sore-sore ke pasar beduk, pakaian ketat luar biasa, tetapi sepanjang jalan dia zikir Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ini terjadi pembagian tugas antara raqib dan atid. Kata raqib, bagian baju ketatnya kamu yang catat, dan zikirnya aku yang catat. Ada bagian-bagian mereka sangat paham dengan bagiannya, karena tidak ada yang impas, yang baik dicatat oleh malaikat dan juga yang buruk dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melakukan pengawasan melalui dua malaikatnya. Kemudian jenis pengawasan yang Allah berikan yang nomor 3 adalah pengawasan itu dilakukan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah. Al-yawma nakhtimu ala affahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari ini, kata Allah, menunjukkan hari kiamat, nakhtimu ala affahihim, kami gembok, kami kunci mulut-mulut mereka, kemudian kami minta bicara tangan-tangan mereka yang menyaksikan perbuatan dan memberikan penegasan terhadap apa yang dikatakan oleh tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Dan kaki-kaki mereka sendiri. Tentang apa yang mereka upayakan selama di dunia ini. Organ tubuh manusia ini turut mencatat dan menjadi saksi apa yang dilakukan oleh mereka itu sendiri. Kenapa mulut dikunci? Kenapa mulut digembok? Kenapa mulut digembok? Karena mulut sudah terbiasa bohong. Mulut senantiasa berikan penipuan-penipuan. Maka Allah gembok. Allah minta bicara organ-organ tubuh kita yang lain. Oleh karena itu, manusia-manusia yang berpuasa, yang sudah dilatih oleh pengawasan-pengawasan ini di bulan Ramadan secara penuh, hendaknya kita menjadi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, selalu melakukan perbuatan yang baik, karena tidak satu pun perbuatan manusia yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin was-shaimat yang dirahmati oleh Allah. Dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan bahwasannya ketika Allah melakukan pengawasan terhadap hambanya, maka tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.